Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengaosan ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak mencabutnya, dan semoga dengan senantiasa kita mensyukurinya, kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah menambah kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, kepada kekasih kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ataupun Asy-Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang berisi tentang karakteristik serta kepribadian dan juga perilaku yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah hampir berada di penghujung kitab. Pagi hari ini kita sudah berada di bab yang ke-55. Babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang mirath, yang membahas tentang warisannya baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini kita akan membahas yaitu ketika Nabi meninggal dunia, beliau itu mewariskan apa, Bapak Ibu? Jangan sampai kemudian seperti yang terjadi di beberapa tempat. Ketika ada seorang itu meninggal dunia, boten mewariskan apa-apa kecuali hutang. Wonten piyantun ingkang makaten Bapak Ibu? Ya, ada ya. Maka kasihan ya. Kasihan keluarganya. Syukur kalau keluarganya bisa nyaur, kalau boten tetap hutang itu akan menjadi tanggungan si mayit sampai hari kiamat. Maka jangan sampai Bapak Ibu ketika tidak dalam keadaan terdesak, kepepet, jangan sampai berhutang. Jangan sampai berhutang. Pun terima maem makan nopo wontene. Kalau adanya nasi dengan blendrang, nggih mboten napa-napa. Enak malah Pak Atal. Malah enak nggih, masyaallah. Wontene nasi kalih bung nggih mboten napa-napa. Wontene nasi kalih tewel nggih mboten napa-napa. Jangan sampai untuk gaya hidup kok sampai kemudian membuka pintu-pintu untuk berhutang. Kalau memang belum mampu untuk beli, jangan beli dulu. Kalau memang sudah mampu, monggo silahkan beli sesuai kemampuan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini itu masih ada erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Sudah mau habis ini baterainya. Bab ini Bapak Ibu masih erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya, di mana pada bab yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang wafatnya baginda Rasulullah SAW dan tentang umur beliau ketika beliau wafat itu para ulama berbeda pandangan. Tapi yang para ulama sepakati yaitu beliau meninggal dunia pada hari Senin. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di atas permukaan bumi dan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga akan tiba saatnya giliran kita untuk menghadap Allah. Cepat atau lambat purun napa mboten lek Allah Subhanahu wa taala sampun ngersakne, maka kita tidak bisa bilang tidak. Tidak bisa bilang mengke malaikat kalau saat ini dereng siap, tidak bisa. Dan siapa yang nyangka? Ya, saudara kita, jamaah kita, ayahanda kita Mbah Toha pagi hari ini sampun boten wonten. Ya. Di mana ternyata pada pekan kemarin di hari Ahad beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada Ahad sebelumnya, 2 pekan sebelumnya, beliau juga masih ikut ngaji bersama kita di sini. Kemudian di Jumat pagi juga masih ikut ngaji di Al-Fajar ya. Dan tidak ada yang menyangka bahwa pada Sabtu malam beliau ditabrak motor. Kemudian di pagi harinya beliau juga mengembuskan nafas terakhirnya. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan semoga kuburan beliau menjadi taman di antara taman surga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu merupakan perkara yang pasti akan terjadi, la mahalah. Dan akan dialami baik orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh. Orang yang taat beragama ataupun tidak, semuanya akan dipukul rata, semua akan menghadapi yang namanya kematian. Maka seandainya amal soleh itu bisa membuat orang panjang umur, bisa membuat orang itu tidak meninggal dunia Bapak Ibu, maka baginda Nabi SAW adalah orang yang paling pantas untuk tidak situ. Karena beliau adalah orang yang paling soleh dan tidak ada yang lebih soleh dibandingkan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, aqada rahimahullah hadhihi tarjamah li bayani ma tarakahun nabi sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Bapak Ibu, pada bab ini nanti akan dijelaskan kepada kita tentang apa-apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggalkan dunia. Dan nanti muncul pertanyaan, warisan Nabi ini kunopo? Warisan Nabi itu apa? Wa ma tarakahun nabiyyu wa kadzalikal anbiya as-sabiqun, dan juga nanti akan disebutkan Bapak Ibu tentang warisannya para nabi-nabi terdahulu. Fa innahum lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warathu al-ilm. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah ketentuan yang ini hanya berlaku bagi seorang nabi. Apa ketentuannya? Kalau seorang nabi itu meninggal dunia Bapak Ibu, maka semua harta yang ditinggalkan itu akan terhitung sebagai sedekah. Saya ulangi sekali lagi, karena poin ini sangat penting dan sangat mendasar. Seorang nabi Bapak Ibu, itu hukumnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Rasulullah SAW berbeda dengan umatnya. Kalau kita meninggal dunia, maka yang akan mewarisi harta kita sinten Bapak Ibu? Anak, istri, keluarga akan mewarisi harta kita. Tapi bagi seorang nabi, nabi tidak meninggalkan harta warisan untuk keluarganya. Nabi tidak meninggalkan harta warisan untuk keluarganya. Wa inna ma tarakahun nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa shadaqah. Maka setiap dinar, setiap dirham yang ditinggalkan oleh nabi, maka itu akan terhitung sebagai harta sedekah. Sekarang pertanyaannya untuk ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu, bagaimana perasaannya panjenengan kalau seandainya setelah suami panjenengan meninggal, panjenengan blas rati bagai Mas Yos Arepes? Pripun Bu? Siap nang mboten Bu? Bagaimana perasaan panjenengan jika seandainya suami panjenengan meninggal dunia dan panjenengan blas boten angsal sepeser pun? Purun nang boten Bu? Boten ta? Cocok. Oleh karena itu panjenengan boten dipasangkan dengan baginda Rasulullah SAW. Karena kalau panjenengan menjadi istrinya Nabi, harus menerima bahwa seorang Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Lah kita Pak, warisannya beda mawon. Oh, kemasku kok entuk sawah rong kedok, aku gur entuk sak kedok. Nah. Atau misalnya ketika ada seorang suami yang istrinya dua, ke bojo pertama dingai omah gede, aku gur dingai omah cilik. Ya. Maka kalau misalkan pikirannya itu masih dunia, tidak kuat menjadi istrinya Nabi. Tidak kuat. Karena Nabi di keseharian beliau itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan pernah di rumah Ibunda Aisyah, itu rumah Ibunda Aisyah tidak ngepul selama berminggu-minggu. Artinya tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Ibu-ibu langsung saja, Ustadz, saya juga sudah berbulan-bulan Ustadz, dapur saya nggak ngepul. Ngoten Bu? Nggih Ustadz, kalau GoFood Ustadz. Itu lebih ngeri lagi Pak kalau
GoFood ini ya. Ustadz kalau selalu online, Ustadz tidak tahu masak Ustadz. Ya, kalau di zaman Nabi, kalau dapur itu buatan ngepul, berarti di rumah tidak ada makanan. Bahkan Nabi sering bertanya kepada istrinya, hari ini masakannya apa? Kemudian ketika mereka menjawab, tidak ada yang bisa kami masak, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, idan ana asumu. Kalau gitu, aku hari ini akan berpuasa. Bapak nggih ngoten, Bu. Ketika ningali dapur, ternyata ibunya belum masak, nggih Bu, panjenengan dinten iki ndak usah masak, Bu, kula tak poso. Ngoten mboten, Bu? Oh, mboten. Nggih, berarti nggih cocok berarti nggih. Cocok ya. Berarti suami dan istri sefrekuensi ya. Maka menjadi seorang istri Nabi itu berat. Kenapa? Karena di kehidupannya itu harus siap untuk hidup prihatin, ya. Dan Nabi itu sering diboikot, Bapak Ibu. Sering diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Beliau tidak boleh berdagang, beliau nggak boleh ikut jual beli, beliau nggak boleh membeli sesuatu dari orang-orang Quraisy yang beraliansi kepada mereka. Ya, maka harus banyak-banyak sabar. Ya. Fa innaha lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathu al-ilm. Maka saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan warisan berupa harta, maka satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu warisan ilmu. Warisan ilmu. Wa innama warathul ilm, dan hanyalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lain itu mewariskan ilmu. Berarti siapa saja yang mau untuk belajar ilmu agama, Bapak Ibu, berarti dia mendapatkan warisan yang banyak dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ketika panjenengan rawuh teng pengaosan seperti pagi hari ini juga merupakan ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi panjenengan yang sregep ngaji, insya Allah panjenengan adalah orang yang mendapatkan warisan paling banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, ini ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, qala haddatsana Ahmad ibnu Muni'in, qala haddatsana Husain ibn Muhammad, qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn Al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbatun qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan ada hadis yang disebutkan oleh Amr ibn Al-Harith. Jadi Amr ibn Al-Harith ini pernah bercerita kepada para tabi'in tentang apa sih warisan atau harta yang masih dimiliki oleh Nabi pada waktu beliau meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW itu merupakan orang yang sangat gemar bersedekah, Bapak Ibu. Maka harta yang dimiliki oleh Nabi pribadi itu hanya sedikit. Ya. Bahkan disebutkan di sini, ma taraka Rasulullah, Nabi SAW tidak meninggalkan saat beliau wafat illa kecuali yang pertama silahahu, pedang beliau. Ya, jadi ketika beliau meninggal dunia, salah satu di antara warisan beliau itu adalah apa? Pedang. Ya. Wa baghlatahu, dan yang kedua yaitu baghlah. Baghlah itu Bapak Ibu bighal, itu merupakan persilangan antara kuda dan keledai. Berarti dia semacam kuda, tapi tidak sebesar kuda,
tapi tidak lebih kecil dari berarti pertengahan, Pak, ya. Dan mungkin ya, gambaran yang paling mudah panjenengan untuk bisa menangkapnya mungkin itu sebesar kuda poni. Kuda poni, ya. Atau kuda-kuda yang biasa dipakai untuk ditunggangi sehari-hari, ya. Kalau kuda itu besar, Pak, itu untuk naik juga agak kesulitan, ya. Maka untuk keseharian biasanya orang-orang menggunakan kuda-kuda dengan jenis yang kecil. Itu yang kedua, tahu, kendaraan beliau. Kemudian yang ketiga, wa ardon ja'alaha shadaqah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu sepetak tanah. Yang ketiga yaitu apa? Sepetak tanah. Dalam hadis ini disebutkan, tentu nanti dalam hadis yang lain disebutkan tentang rincian yang lain. Tapi dalam hadis ini, itu yang disebutkan hanya cuma 3. Dan itu menunjukkan Bapak Ibu, bahwa Nabi adalah pribadi yang sederhana, yang beliau itu tidak pernah numpuk bondo. Padahal kalau beliau pengen menjadi orang yang sugih Bapak Ibu, sangat mudah bagi Nabi. Sangat mudah. Beliau saja ketika selesai perang, itu bagiannya adalah 1/5. Ya. Wa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba. Dan untuk Allah dan Rasulnya itu bagiannya adalah 1/5. Dan pernah beliau itu memiliki kambing lembah. 1 lembah itu yang paling gampang panjenengan bayangkan, teng pasar kewan niku, pas rame-rame nih menjelang Idul Adha, itu kan banyak kambing yang dibawa ke sana. Panjenengan hitung berapa jumlahnya? Berapa kira-kira, Pak? 1000 ada? Siapa di sini yang biasa belantik? Belantik kambing wonten buatan nih? Ya. Walau alam jumlahnya berapa ya. Tapi mungkin kurang lebih 1000. Pak Darmaji ya. Pak Darmaji natos mereka buatan. Ya. Saya kemarin terakhir ke sana itu waktu mau akikah Maryam ya. Pak saya pas ke sana ya itu ya rame cuma jumlahnya berapa walau alam. Entah sampai 1000 noh buatan. Pernah beliau itu setelah perang Bapak Ibu, jatah Nabi itu 1 lembah kambing. Panjenengan bayangkan kalau orang punya kambing sak pasar sak pasar kewan, ya. Itu seberapa sugihnya, Pak? Sangat kaya sekali. Dan ternyata ketika ada ketua atau pimpinan seorang suku Badui yang datang menemui Nabi SAW, dan dia langsung mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, a'ti ghanamak. Wahai Muhammad, berikanlah aku seluruh kambingmu. Iki wong enek wong ra kenal, ujuk-ujuk jaluk sak kabeh, Pak. Kinten-kinten lek panjenengan pripun, Pak? Orang seperti ini. Diapa nih, Pak? Ya, Pak. Radiusir ya untung. Tapi Nabi tahu barternya nanti luar biasa. Ketika kepala suku ini dikasih seluruh kambing, maka dia akan masuk Islam dan akan mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan bagi Nabi akan memberikan apa saja supaya orang itu tertarik masuk ke dalam agama Islam. Nah ini bedanya. Nabi SAW itu mengorbankan apa saja untuk bisa menarik orang masuk ke dalam agama Islam. Dan kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang malah sebaliknya. Dia rela melepas Islamnya untuk bisa mendapatkan dunia. Wal'iyadzubillah. Nah setelah orang Arab Badui tadi dikasih seluruh kambing sak lembah tadi, maka dia pun pulang ke kaumnya, seluruh kaumnya dikumpulkan, kemudian dia bersaksi, bersyahadat di depan mereka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya qaumi, wahai kaumku,
Udkhulul Islam, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Fa inna Muhammadan idza anfaqa la yakhaful faqr. Karena sesungguhnya Muhammad itu kalau dia bersedekah maka dia tidak pernah takut miskin. Buktinya apa? Ini semua kambingnya dikasihkan kepada kita. Dan sekarang tak dum nih, silahkan kalian nanti masuk ke dalam agama Islam. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, Nabi tahu Pak, kalau orang itu level pendidikannya rendah, biasanya disogok oleh kambing gampang. Ya, tidak ada orang-orang Quraisy yang masuk Islam gara-gara kambing, itu tidak ada. Karena rata-rata mereka adalah orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, plus mereka sudah sugi. Opo nyogok kambing siji rapayu. Nah, maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang bagi orang yang perekonomiannya menengah ke bawah, apalagi mereka yang pendidikannya kurang Bapak Ibu, biasanya dengan bansos mereka siap untuk melakukan apapun. Ya. Didumi 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta, mereka siap sami nawa atau nah. Kalau itu dipakai untuk kebaikan, tidak masalah. Misalnya nih, ada orang non-muslim, panjenengan pengen ngajak untuk masuk ke dalam agama Islam, panjenengan pancing, Pak, lek panjenengan mau masuk agama Islam, pun niki wedhus kula panjenengan pek. Nantos ngoten mboten Bapak Ibu? Nah, dereng. Nah, nanti bisa coba. Yang punya kambing-kambing di rumah bisa dicoba nanti, Pak. Ya. Maka ketika harta itu dipakai untuk menarik orang supaya tertarik dengan agama Islam, Bapak Ibu, niku sai, bagus. Karena harta ini merupakan wasilah. Wasilah ataupun sarana untuk menanam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya memiliki sedikit harta warisan yang ditinggalkan ketika beliau berada di dunia, Bapak Ibu? Di sini berkata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa inna dunya bi hadafiriha kanat ahqaru indahu kama hiya indallah. Min an yas'alaha aw yatrukaha ba'daha mirathan shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala ikhwani. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita kan beda, kita punya warisan, kita meninggal dunia, warisan kita bisa dinikmati oleh keluarga. Kalau Nabi tahu Pak, kalau Nabi hanya numpuk-numpuk bondo, ya, maka harta itu nanti tidak akan bisa dimiliki oleh keluarga. Maka mending beliau belum sedo, beliau itu sangat dermawan untuk membagikan hartanya. Karena beliau tahu ketika meninggal dunia, hartanya itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan tidak akan bermanfaat untuk keluarga. Karena bahkan keluarganya pun tidak bisa menikmati hartanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka daripada nanti menjadi fitnah, timbul perselisihan, maka Nabi membagikan hartanya itu sebelum beliau meninggal. Tapi itu hanya khusus bagi Nabi, Bapak Ibu. Kalau panjenengan ajeng sedo, kok kemudian panjenengan mengatakan tak infakne kabeh bondoku, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika panjenengan sedang dalam kondisi sakaratul maut, ya, maka wakaf atau ikrar yang diucapkan Bapak Ibu bisa jadi tidak sah. Bisa jadi apa? Tidak sah. Maka kalau panjenengan pengen wakaf, pengen sodakoh, pengen wasiat, maka wakaf dan ikrarnya itu harus dari sekarang. Tidak boleh orang itu ketika sakaratul maut kemudian tak wakaf nih kabeh lemahku, tidak bisa. Itu ikrarnya tidak diterima. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut ataupun menjelang kematian itu akalnya sudah tidak sempurna. Nah. Maka kalau memang panjenengan pengen wakaf,
pengen sodakoh, pengen infak, sekaranglah waktunya, mumpung masih sehat. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Nabi ada juga perbedaannya. Apa itu bedanya Bapak Ibu? Kalau Nabi boleh mensodakohkan seluruh hartanya. Kalau kita tidak boleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu boleh mensodakohkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab boleh untuk mensodakohkan setengah hartanya. Kalau kita Bapak Ibu mensodakohkan seluruh harta itu malah dosa. Kita mensodakohkan setengah harta itu malah dosa, tidak baik. Yang bagus bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian memang pengen benar-benar bersodakoh jor-joran, wathuluthu katsir, sepertiga harta itu sudah banyak. Sudah banyak Bapak Ibu. Maka panjenengan juga harus memikirkan, setelah panjenengan meninggal dunia, minimal keluarga niku mboten klimpungan mencari makan. Jangan sampai semua harta panjenengan sodakohkan, nanti ternyata anak istri besok mau makan apa bingung. Maka mending panjenengan meninggalkan harta yang cukup untuk mereka, supaya mereka nanti tidak meminta-minta setelah panjenengan meninggal dunia, daripada panjenengan sodakohkan seluruh harta. Dan kalau memang panjenengan pengen sodakoh banyak Bapak Ibu, sepertiga harta sampun kathah kata Nabi. Seprotolon harta itu sampun kathah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarithuka?" Faqala ahli wa waladi. Faqalat mali la urithu abi. Faqala Abu Bakrin sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath walakinni a'ulu man kana Rasulullah SAW ya'ul wa unfiqu ala man kana Rasulullah SAW yunfiqu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada hadis Bapak Ibu, di mana dahulu Ibunda Fatimah putri Nabi SAW itu beliau sempat cemburu. Cemburu kenapa? Karena orang-orang bisa mendapatkan warisan, tapi Fatimah putrinya Nabi tidak bisa mendapatkan warisan. Abu Bakar pada waktu itu ketika masih menjadi khalifah ditanya oleh Aisyah, "Man yarithuka?" Wahai Abu Bakar, "Man yarithuka?" Siapa nanti yang akan mewarisi hartamu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ahli wa waladi." Ya, yang akan mewarisi hartaku adalah istriku dan anak-anakku. Faqalat mali la urath abi. Terus kenapa kok aku tidak mendapatkan warisan dari bapakku? Loh, kamu itu kalau meninggal dunia, anakmu mendapatkan warisan dari dirimu, istrimu mendapatkan warisan dari dirimu. Terus kenapa aku gak bisa? Faqala Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku wahai Fatimah dulu pernah mendengar dengan telingaku sendiri. Apa? Nabi bersabda, la nurath, kami para nabi itu tidak mewariskan harta. Kami para nabi tidak mewariskan harta. Dan semua harta peninggalanku itu menjadi barang sedekah. Walakinni a'ulu man kana Rasulullah SAW ya'ul. Akan tapi kamu tidak usah khawatir wahai Fatimah. Karena siapa saja yang pada Nabi hidup itu ditanggung kebutuhannya oleh Nabi, maka nanti akulah yang akan menanggung orang-orang yang selama ini ditanggung oleh Nabi. Masya Allah. Itu loh Pak, pemimpin yang mantap itu Pak. Kalau ada suami yang meninggal dunia, itu harusnya pemimpin menjadi dalam tanda kutip
sosok suami yang menafkahi para janda dan anak-anaknya. Maka harusnya panjenengan sing rondo-rondo niki, pundi niki rondo? Wonten boten niki? Boten wonten. Masya Allah, suaminya masih sehat seger sedaya nih nggih. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kalau manut hukum Islam, para janda, orang-orang yang sudah lansia, dan juga anak-anak plus fakir miskin Bapak Ibu, kudune sing nanggung negara. Kudune ngoten. Kudune. Nyapa Ustaz kok kudune? Karena sekarang kan realisasinya nggak seperti itu. Bahkan kemarin di Allah, kasihan Pak, ada seseorang yang karena saking laparnya nyolong labu siam rongutil, konangan digebuki meninggal dunia. Ya Allah, apakah para pemimpin mereka itu lalai Bapak Ibu bahwa yang seperti itu akan dimintai pertanggung jawaban? Ya Allah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bagaimana contoh menjadi seorang pemimpin yang benar-benar luar biasa dan bijaksana. Karena setiap ada masyarakatnya atau rakyatnya yang membutuhkan Bapak Ibu, pemimpin itu akan siap hadir di tengah-tengah mereka. Coba panjenengan bayangkan Bapak Ibu, walakinni a'ulu mangkana Rasulullah SAW ya'ul. Aku jamin siapa yang pada waktu Nabi hidup itu mendapatkan nafkah dari Nabi, maka setelah Nabi meninggal dunia, saya yang menjamin nafkahnya. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, pasti dicintai oleh rakyat. Pasti. Ya. Ketika seorang pemimpin sosoknya hadir sebagai pengayom, pemberi, ya, menjadi seorang hakim, masya Allah, ya. Dan kita sangat merindukan karena sudah lama nampaknya kita tidak mendapatkan pemimpin yang semacam ini. Kaum muslimin lama sekali tidak mendapatkan pemimpin yang seperti ini Bapak Ibu. Sampai-sampai dahulu Nabi SAW Bapak Ibu itu kebiasaannya pada waktu duha beliau itu pergi ke pasar membawa makanan, dan makanan itu disuapkan ke perempuan Yahudi tua. Jadi ada mbah-mbah pengpekan Bapak Ibu, wis tuwek, pengemis, buta. Tuwek, elek, pengemis, buta. Rondo. Tuwek, elek, pengemis, buta, rondo. 5. Nabi tiap hari menyuapi perempuan tua ini. Dan ini tidak menjadi masalah. Kalau misalkan ada orang yang membutuhkan meskipun bukan mahram Bapak Ibu. Kan tentu Nabi bukan mahramnya orang Yahudi ini, nggih. Tapi Nabi menyuapi dengan tangannya sendiri. Dulang dengan tangan beliau yang mulia. Dan ternyata wanita Yahudi ini sambil didulang Bapak Ibu mencaci maki Nabi. Karena si perempuan ini nggak tahu kalau yang dulang adalah Nabi SAW. Jadi si perempuan Yahudi ini mengatakan, awakmu ojo melu agamane Muhammad, sesat Muhammad ki. Terus pokoknya macam-macam, namanya juga orang Yahudi, ya. Dia sangat benci sekali terhadap Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah marah. Beliau tetap tersenyum dan tiap hari beliau datang ke situ membawakan makanan dan menyuapi perempuan tua tadi. Sampai akhirnya ketika Nabi wafat, yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar sebagai khalifah, maka Abu Bakar memiliki kewajiban untuk memberi makan orang yang selama ini dikasih makan Nabi. Maka Abu Bakar pun membawakan makanan. Kemudian dulang wanita tua tadi. Dan seperti biasanya,
wanita tua tadi dia mencaci maki Nabi. Mengatakan Nabi gila lah, mengatakan Nabi itu penyihir lah, macam-macam. Awakmu ojo melu Nabi. Ya dia enggak bilang Nabi ya. Awakmu ojo melu agamane Muhammad wis sesat, penyihir, macam-macam. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, kalian dulang atine mendidih. Kira-kira Bapak Ibu, kalau panjenengan dulang orang yang mencaci maki panjenengan, piye lek panjenengan dulang, Pak? Untalan gitu. Ya Allah. Kita marah. Nah, Abu Bakar Bapak Ibu, ketika melihat fenomena wanita tua ini, wis tuwek, elek, nopo, buta, Yahudi, rondo. Ya. Abu Bakar ketika mendengar Nabi dicaci maki, Pak Ibu, hatinya mendidih. Langsung leng dulang, Pak, rodok kasar. Pripun iki dulang rodok kasar iki, Pak? Di jejel nih ya. Ya. Perempuan tua Yahudi ini bingung, lo. Kok beda tangane iki? Sek. Kamu kayaknya bukan orang yang biasa nyuapi aku. Orang yang biasa menyuapi aku itu tangannya lembut. Kalau dulang alon puluhane cilik-cilik ora puluhan dekem meneh iki. Siapa kamu? Apa kamu bukan orang yang biasa menyuapiku? Kemudian Abu Bakar menjawab, bukan. Aku baru datang hari ini untuk menyuapimu. Itu pun gara-gara aku harus menggantikan Nabi Muhammad SAW, orang yang selama ini engkau caci maki. Akhirnya Bapak Ibu, si perempuan Yahudi tadi langsung ternyuh, Pak. Ya Allah. Ya enggak ya Allah juga ya. Oh my God, atau gimana lah, terserah ya. Ya. Selama ini dadine sing dulang aku bendino lembut ki orang yang aku caci maki. Oh berarti aku salah selama ini. Akhirnya si perempuan tadi tobat, kemudian masuk ke dalam agama Islam, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, panjenengan tidak usah khawatir. Ketika panjenengan berbuat baik, mungkin orang yang panjenengan berbuat baik kepadanya itu belum sadar sebelum panjenengan meninggal dunia. Maka kalau panjenengan sudah berbuat baik kepada seseorang, kalau kemudian orang tersebut tetap jelek Bapak Ibu, mungkin saja hidayah yang akan Allah berikan itu setelah panjenengan meninggal. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah setiap kita menanam kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan panen kebaikan juga. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kok cepat sekali Bapak Ibu, sudah jam 5.40 Bapak Ibu, ya Allah, cepat sekali waktunya. Tapi masih ada sedikit waktu sisa, 5-10 menit. Biasanya di Masjid Sulaiman kita ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pengen bertanya, monggo kami persilahkan. Silakan monggo Bapak Ibu. Bapak Darmaji wis persiapan kertas juga. Monggo silakan. Itu tulisannya jenengan atau titipannya orang itu, Pak? Oke, monggo. Ayatnya begini ya, Pak. Tumalina tentang ibadina, pas sapaina min ibadina. Yang pertama, kamu dari menasi. Yang kedua, kamu musasi. Dan juga kamu satu dari kita. Bapak Ibu paham soalnya? Untung kalau nate ngapal Quran, Pak. Jadi tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Darmaji tadi, maksudnya firman Allah itu apa Ustaz di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Niku nggih Pak Tarji nggih. Oh iya betul Pak. Betul Bu, itu Bu. Kalau belum ngapal Quran opo sih nek. Betul itu Pak Tarji ya? Oke. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, jenis manusia di dunia itu ada 3. Kata Allah, jenis manusia di dunia itu ada berapa? 3. Yang pertama, zalimul li nafsih. Orang yang suka mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muktasid. Muktasid ini kenapa? Orang-orang yang amalannya pas. Dia tidak mengerjakan kecuali cuma yang wajib. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam melakukan kebaikan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya orang-orang yang zalimul li nafsih ini Bapak Ibu? Maksudnya orang-orang yang zalimul li nafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri ini adalah mereka yang selama hidupnya Bapak Ibu antara dosa dengan kebaikan tasik kathah dosane. Ya, tasik kathah apa? Dosane. Berarti Pak mungkin saja sing wajib kathah sing bolong, maksiate ora umum. Ya. Mungkin sholatnya bolong-bolong, apa posone bolong-bolong, apa malah belas ora tahu poso. Ya. Maka itu adalah orang-orang yang zalim li nafsi. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang muktasid, pertengahan. Maksudnya apa? Orang ini dari segi amal soleh pas-pasan. Dia tidak menambah dengan ibadah yang sunnah, tapi dia mengerjakan semua yang wajib. Sedangkan yang ketiga, sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu maksudnya apa? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dia berusaha melakukan sebanyak-banyaknya. Apa kata Allah endingnya di dalam Al-Quran? Mereka semua bakal masuk surga. Mereka semua akan masuk ke dalam surga. Loh Ustadz, orang yang sholatnya bolong, posone bolong, napa nggih saged mlebat swarga? Bisa kalau Allah menghendaki. Bisa kalau Allah menghendaki. Dan kita tidak boleh sama seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij, mereka itu memiliki keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam api neraka. Wis pokoknya sing salate bolong-bolong, kata Khawarij, mereka neraka sak lawase. Orang yang berzina belum tobat sampai meninggal dunia, neraka sak lawase. Tapi pemahaman kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Bahkan para pelaku dosa besar pun yang penting bukan syirik. Yang penting senes napa? Syirik. Maka nanti mereka di akhirat akan mendapatkan satu di antara 2 kemungkinan. Yang pertama, insya'a ghafara lahu fayadkhulul jannah. Kalau Allah berkenan, Allah akan mengampuni dosa mereka, kemudian akan masuk ke dalam surga. Dan jika Allah berkenan, orang tersebut dihukum dulu di dalam api neraka untuk membersihkan dosanya. Dan tentu biasanya Bapak Ibu, semakin kathah dosane ning nerakane semakin dangu. Ya. Maka penebang pohon liar, para koruptor itu yang sudah menyengsarakan banyak orang, gak tahu nanti di neraka berapa miliar tahun. Wallahu alam, karena sudah banyak sekali orang-orang yang terzalimi karena sebab ulah mereka Bapak Ibu. Ya. Nah, maka meskipun ada jaminan bahwa umat Islam nanti endingnya akan masuk ke dalam surga, tapi kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk melakukan dosa ataupun meninggalkan kewajiban, karena mlebu neraka mboten penak. Mlebu neraka mboten penak. Panjenengan bayangkan nggih, siksaan yang paling ringan
itu adalah ketika menggunakan terompah ataupun sendal di dalam api neraka, kalau dipakai sak detik uteknya langsung umup. Bagaimana ngerinya tuh Ibu? Itu sing paling ringan. Terus yang lebih berat seperti apa? Tentu kita tidak bisa bayangkan Bapak Ibu. Sak panjenengan bayang nih siksaan di neraka, maka siksaan di neraka itu jauh lebih berat. Maka jangan sampai punya cita-cita mampir teng neraka. Insyaallah mangkat lah terus nggih. Monggo berikutnya Bapak Ibu silakan. Monggo ibu-ibu, monggo Bu. Ini kalau nggak ada yang angkat tangan lama-lama, yang angkat tangan dapat hadiah ini. Oke, monggo silakan Mas Safid. Jauh-jauh hari ya. Oke. 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 Baik. Jadi wasiat itu tergantung wasiatnya apa. Karena wasiat itu ada yang untuk kebaikan dan wasiat itu ada yang untuk keburukan. Apa kata Nabi SAW? Ya. Barang siapa yang meninggalkan wasiat untuk kebaikan maka jalankanlah. Tapi kalau wasiatnya itu untuk keburukan maka jangan dijalankan. Man nadhara an yuti'allahu falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Orang yang berwasiat untuk kebaikan Bapak Ibu, seyogyanya keluarganya berusaha untuk menjalankannya. Misalnya contoh, lemahku seneng kono kaya sok lek bapak mati wakafno tinggi masjid. Dan ini banyak orang yang salah paham. Mewakafkan untuk masjid itu nampaknya hampir setiap orang itu berpandangan neng dure kudu dibangun masjid. Terus kalau lokasi tanahnya di tengah hutan, saya ngajeng sholat ya sinten, maka boleh tanah itu dijual, kemudian digabungkan ke masjid yang lain. Entah dipakai untuk perluasan tanah misalnya, atau dipakai untuk apa renov masjid atau apa, boleh. Yang penting bermanfaat. Ya. Kalau wasiatnya untuk maksiat, bapak dhisik duwe dendam karo wong kae. Engko lek bapak wis renek, awakmu balasan ya dendamnya bapak. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Wasiat dalam hal yang haram tidak boleh dijalankan. Atau misalnya bapak dukun. Bapak napa? Dukun. Iki bapak pasiennya sewakeh iki. Bendino sing toko pejabat awakmu to komat kami to apusi wong kira ngerti. Tapi amplopmu kandel to, ben wong minimal 10 juta Terus no ya usahane bapak iki lek bapak serenek. Nah, meneruskan itu hukumnya haram. Kenapa? Wasiat dalam kemaksiatan itu tidak boleh dijalankan. Nah, terus bagaimana Ustadz? Tentang wasiat yang tidak memiliki tempo. Apakah wajib dilaksanakan segera atau tidak? Kalau memungkinkan segera, itu jauh lebih baik supaya ke depan tidak ada beban. Tapi kalau tidak atau kesulitan untuk menjalankan segera, ya dijalankan semampunya. Karena mungkin juga ada orang tua yang wasiatnya Bapak Ibu di luar nurul. Di luar apa? Nurul. Misalnya sudah tahu anaknya penghasilannya cuma 3 juta sampai 5 juta per bulan. Kok kemudian dia berwasiat kepada anak pertama, engko dulur-dulurmu, adik-adikmu kabeh hajekno. Loh, aku lorong haji, wis kon ngajekne. Nah, kalau tidak masuk akal seperti itu Bapak Ibu, itu kan di luar kemampuan kita. Maka ini kumpulan wajib gitu. Insya Allah mengatakan Mas Hafid ya. Belum terjawab kayaknya. Nggih.
Nggih. Belum terlaksana, cuma omongan. Nggih. Berarti kan dari awal sudah dihibahkan ya, tidak apa-apa. Belum sampai. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Selama semua ridho, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada satu yang nggak ridho, maka harus dibagi sesuai syariat. Biasanya sing boten ridho itu adalah orang yang sebenarnya harusnya mendapatkan bagian banyak, tapi dia mendapatkan bagian lebih sedikit dalam kondisi ekonominya orang itu belum mapan. Dalam kondisi ekonominya orang itu belum mapan. Kalau orang itu sudah mapan, dia tidak peduli dengan harta warisan, Bu. Tidak peduli. Ngapain sih tanah setengah hektar? Saya tidak butuh, misalnya, gitu ya. Misalnya, apa sih tegalan sa uprit wis dum-dum aku ora usah sebagai gitu. Itu kalau orang sudah ekonominya cukup. Berarti bagi orang yang ekonominya cukup, merelakan bagiannya untuk orang lain itu boleh. Maka kalau semua sudah ridho, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak ridho, maka harus dibagi sesuai ketentuan syariat. Salam kata Mas Afid, ya. Monggo yang lain silakan. Ibu-ibu. Hari ini ibu-ibu adem ayam, Bu. Kewarekan. Apa tadi malam sahurnya apa tadi malam? Kewarekan nih, kok. Sahur kerupuk kewarekan, Masya Allah. Sahur kerupuk Ustaz Iblas dibagai ini piye Pak ini, Pak? Ya sama Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dan insya Allah masih ada satu pertemuan lagi pekan depan insya Allah Mas Hafid ya. Sebelum kita libur panjang Idul Fitri. Ya. Karena nanti biasanya masjid-masjid itu ada yang libur seminggu, ada yang libur 2 minggu, tergantung kebijakan dari takmirnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى